Shalom saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah berdoa. Ya Bapa kami bersyukur sebab penyertaan dan kehadiran-Mu nyata dalam hidup anak-anak-Mu di zaman ini juga. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Oleh Roh Kudus kiranya kami merasakan kehadiran Allah menuntun kami, memahami secara batinia indera pikiran dan perasaan serta membaharui tekad kami. Agar kami semakin hari mengalami suatu pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena firman-Mu tinggal tetap dan menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus yang mengundang kami senantiasa belajar firman, kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. Saudara, Bilangan pasal 9 ayat 15-23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, berjalan di siang hari dengan panas terik menyengat pasti melelahkan. Cobalah menggunakan payung, akan lebih terasa terlindung dari sengatan matahari. Demikian pula berjalan di malam hari tanpa cahaya akan begitu sulit. Seberkas cahaya penerang seperti alat semisal senter sangat membantu penglihatan di malam hari. Saudara, bak payung di siang hari menudungi dan cahaya yang bersinar menerangi di malam hari. Demikianlah awan telah menjadi tanda kehadiran dan tuntunan Allah terhadap umatnya Israel. Saudara, setelah kemah suci selesai didirikan, terlihatlah awan mengambil tempat di atasnya dan menutupi kemah suci, kemah kesaksian. Saudara, tanda ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membawa umatnya Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, melainkan Dialah juga yang menyertai dan melindungi umat secara langsung menuju ke tempat berlimpah susu dan madu itu. Saudara, Tuhan menetapkan melalui awan menjadi suatu tanda, suatu lambang yang terlihat bahwa kehadiran Allah ada bersama-sama dengan Israel. Nah, apa yang dapat dilihat umat sebagai awan pada siang hari nampak sebagai api sepanjang malam. Seandainya saudara itu hanya awan saja, tentu tidak akan terlihat pada malam hari. Dan seandainya itu hanya api saja, maka itu akan sulit terlihat pada siang hari.
Tetapi Allah mau memperlihatkan kepada umatnya dengan cara yang bisa disaksikan oleh indera jasmani mereka, bahwa kehadiran dan perhatian Tuhan berlaku secara terus-menerus. Tuhan Allah menjaga umat yang dikasihinya itu siang dan malam. Saudara, untuk menghilangkan panasnya matahari gurun, ada awan di siang hari. Dan untuk membalikkan kegelapan dingin malam di gurun, maka ada api yang menenangkan di atas kepala. Kemudian saudara, tanda awan ini juga membantu saudara dan menghibur Israel. Api pada malam hari adalah penghiburan bagi Israel di tengah padang gurun yang gelap. Kita dapat bayangkan saudara, kesunyian di malam yang gelap di suatu padang gurun. Dan awan pada siang hari adalah naungan dari matahari padang gurun yang panas. Pastilah saudara, keadaan padang gurun luar biasa menakutkan, tetapi dengan tiang awan dan api, Tuhan menghibur dan melindungi umatnya. Saudara, anglerfish adalah ikan yang menghuni laut dalam. Merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki cahaya dan menggunakannya untuk mencari makan. Anglerfish memiliki sebuah antena yang bisa diayunkan ke segala arah di kepalanya. Di ujung antena itu ada sebuah bandul kecil yang biasa mengeluarkan cahaya. Bandul itulah saudara yang digunakan anglerfish untuk menuntunnya mencari makanan supaya bertahan hidup. Dapatkah saudara kita bayangkan bila ikan ini kehilangan bandul sebagai penuntunnya mencari makanan? Sudah pasti tidaklah mungkin ikan ini dapat bertahan hidup. Ia akan mati kelaparan. Orang percaya saudara membutuhkan penyertaan Tuhan, dan Tuhan pun sangat mengetahui kebutuhan anak-anaknya akan penyertaannya. Penyertaan Tuhan adalah bukti bahwa Ia sedang memelihara kita. Bila untuk sampai ke tanah perjanjian, Israel memperoleh kepastian akan kehadiran Allah yang menuntun mereka melalui tiang awan pada siang hari dan cahaya api pada malam hari, maka saudara, pengalaman indah umat Israel seharusnya juga merupakan pengalaman saudara dan saya bahwa Allah hadir. Allah selalu dekat dengan saudara dan saya, baik siang maupun malam. Dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata melalui apa? Kuasa Roh Kudus yang dihadirkannya. Karena itu saudara, anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus akan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus dan terang firman Tuhan. Sekalipun dalam keadaan bergumul, pasti saudara dan saya akan dapat mengalami, merasakan bagaimana bimbingan, firman dan roh untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kita pasti saudara akan memiliki hati yang peka terhadap perintah Tuhan. Saudara, pimpinan Tuhan bukan saja soal mau kemanakah kita dan ada apa di sana, di tempat di mana Tuhan membawa saya dan saudara. Melainkan saudara, bagaimanakah Tuhan itu hadir dalam hidup saudara dan saya, bahwa Dia benar-benar hadir. Mungkin dapat dikatakan tak peduli kondisi seperti apapun kita, tapi yang penting adalah siapa yang menyertai kita. Kalau dahulu saudara Tuhan hadir dan menuntun bangsa Israel dengan tanda tiang awan dan api, maka Tuhan yang sama itu juga tidak pernah berubah, Ia melindungi kita hingga hari ini dan selamanya. Karena itu saudara, bergantunglah pada perlindungan dan tuntunan Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan hadir dan berada. Tuhan bersama dengan saudara dan saya, sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Selanjutnya saudara, kapanpun dikatakan tiang awan itu bergerak, maka bangsa Israel mulai berjalan. Jikalau tiang awan berhenti, bangsa Israel akan diam untuk berkemah. Setiap kali awan diangkat dari atas kemah suci, setelah itu orang Israel akan melakukan perjalanan saudara, dan di tempat awan itu menetap, di sanalah pula orang Israel akan mendirikan kemahnya. Jadi saudara, atas titah Tuhanlah Israel melakukan perjalanan, dan atas titah Tuhan pula lah mereka akan berkemah.
Jadi selama awan itu tetap berada di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Dan atas titah Tuhanlah mereka berangkat. Intinya saudara, mereka menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui tangan Musa. Tanda dari Tuhan ini tidak boleh diabaikan, sebab itu Israel harus penuh ketaatan. Mereka tidak diminta untuk mempertimbangkan mengenai waktu atau arah perjalanan mereka. Mereka tidak diizinkan untuk menolak atau menunda. Saudara, mungkin kita bertanya mengapa demikian? Semuanya adalah untuk menjaga fakta otoritas kedaulatan Allah selamanya di hadapan mereka. Di sini Tuhan ingin Israel bersedia untuk memiliki ketaatan mutlak pada pimpinan ilahi melalui bergeraknya awan sebagai titah atau perintah Tuhan. Memang saudara, sepertinya akan terasa sungguh tidak nyaman untuk tetap tinggal ketika Allah sudah berangkat. Tetapi sangat aman dan menyenangkan untuk pergi ketika umat melihat Allah pergi mendahului dan untuk beristirahat di tempat yang ditetapkannya. Saudara, ayat 16-23 diulang kalimat itu saudara. Umat diwajibkan untuk selalu siap sedia untuk meneruskan perjalanan setelah diberi peringatan yang sangat mendadak. Apa maksud titah Tuhan ini? Jawabannya adalah Tuhan ingin membuat setiap langkah umat Israel selalu bergantung dan taat karena percaya padanya. Saudara, Tuhan memilih mereka untuk menjadi umat yang bergantung dan taat pada keputusan Tuhan. Sehingga Dia bahkan seolah-olah tidak akan memberi mereka waktu yang teratur untuk berbaris atau beristirahat. Mereka harus melakukan keduanya, saudara. Kapan dan di mana Tuhan melihat yang terbaik, apakah berhenti, apakah beristirahat, ataukah berjalan. Jadi saudara, bergantung dan taat sepenuhnya pada titah Tuhan ini yang Tuhan inginkan dari umatnya. Saudara, sekelompok nelayan sepanjang malam belum mendapatkan ikan. Mereka mengeluh. Satu di antara para nelayan berkata, "Sejak tadi malam kami tidak menangkap apa-apa." Lalu tiba-tiba seorang yang berdiri di pantai berteriak dan berkata, "Ayo, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh ikan." Saudara, para nelayan bingung. Hei, kami ini nelayan dan sudah lama di lautan. Siapa kamu mencoba mengajari kami cara menangkap ikan? Tetapi saudara, seorang nelayan yang lain bernama Petrus berkata, "Saya tidak kenal siapa orang yang menyuruh-nyuruh kita ini. Tapi saya percaya bahwa ia dapat dipercaya pula." Lalu saudara, mereka pun sama-sama setuju. Mengapa tidak mencobanya untuk melempar jala mereka ke sebelah kanan perahu? Lalu saudara, dilemparkanlah jala itu ke sebelah kanan perahu mereka. Dan apa yang terjadi? Jala mereka bahkan saudara sampai koyak karena ikan yang didapat lebih banyak daripada daya tampung jalanya. Saudara, ini penggalan kisah penampakan Yesus di pantai Tiberias. Mujizat tentang jala para murid terisi penuh dengan ikan. Ketaatan telah mendatangkan berkat. Yang dikejar bukan hanya berkat tetapi mengusahakan ketaatan, maka berkat itu akan datang. Saudara, ini mengajar kita tentang bagaimana seorang anak Tuhan patut hidup bergantung dan taat pada Tuhan. Tujuan titah-titah Tuhan mungkin bagi saudara dan saya terasa belum pasti, belum jelas, masih samar-samar atau kabur. Tetapi saudara, dengan bergantung dan taat pada Tuhan, maka Ia akan mengantarkan kita pada suatu kepastian. Sungguh disayangkan saudara, bila ada orang percaya mengeluh, bahkan memberontak terhadap Tuhan atas keadaan tertentu yang dialami. Padahal bisa saja hal itu terjadi atas seizin Tuhan. Kesalahan kita adalah kalau kita gagal dalam memahami pimpinan Tuhan dan rencananya. Apakah karena kita kurang bergantung dan menghindar untuk mentaati perintahnya atau titah-titahnya? Ingatlah saudara, hanya orang yang hidup bergantung dan taat pada perintah Tuhan dapat memperoleh bagiannya. Mereka akan berjalan, mereka akan sampai ke tanah perjanjian, yakni pemenuhan harapan yang disiapkan Tuhan baginya.
Apa yang dialami bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama adalah gambaran dari bagian perjalanan hidup orang percaya masa kini, bahwa tiang awan dan api menyertai anak-anak Tuhan, tetapi yang Tuhan ingin adalah bagaimana kita hidup bergantung dan bergantung, taat dan taat atas perintahnya. Saudara, kalau begitu sudahkah saudara dan saya bergerak, melangkah atas titah Tuhan hari ini? Siapkah saudara dan saya untuk bergerak setiap hari di dalam kehadiran Tuhan yang menuntun kita? Saudara, melalui Yesus kita belajar bagaimana hidup taat dan bergantung pada Bapa. Yesus telah memberikan contoh dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Salib, saudara, menjadi tempat penderitaannya terakhir, dan di atas kayu salib itulah seluruh penderitaan manusia ditanggungnya karena ketaatannya. Inilah saudara tolok ukur bagi kehidupan orang percaya, bagi saudara dan saya, bahwa untuk memiliki pengenalan yang benar akan kehadiran dan tuntunan Allah dalam menjalani suatu padang gurun kehidupan, maka saudara, kita harus taat dan bergantung pada Bapa. Sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan bila kehadiran Allah menjadi petunjuk bagi umat Israel untuk mengetahui kehendaknya untuk tinggal atau berjalan. Walau tak dapat diketahui kapan saudara awan itu bergerak, yang jelas melalui gerakan dan posisi awan, Israel diharapkan memiliki ketaatan penuh pada pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka. Untuk memahami bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya, maka kita perlu memelihara relasi dengan Tuhan, saudara. Kita perlu memohon kepada Tuhan, membuka mata rohani kita agar dapat melihat kehadiran, penyertaan dan tuntunannya di setiap langkah kita dan dalam setiap detik kehidupan kita. Supaya saudara dan saya pun berjalan sesuai titah-titah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Mari saudara kita rasakan, mari kita alami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita sedetik pun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita justru meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang gelap dengan melangkah mengikuti cahaya kemuliaan Kristus. Kemana kita dituntun Tuhan, mari saudara kita belajar untuk menyelaraskan segala rencana kita dengan kehendak-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah akan membawa kita pada pencapaian-pencapaian yang luar biasa hebatnya. Mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Kehadiran Tuhan dan ketaatan saudara dan saya kiranya akan membuat kita merasakan dan menikmati dengan penuh sukacita akan pencapaian yang telah Tuhan siapkan. Pandanglah pada Tuhan saudara, Dia dekat karena hadir bersama saudara dan saya, baik siang maupun malam. Ingatlah itu. Pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 5-8 menulis, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin.